orang tua anak udah sakit gigi baru dibawa kan. Nah, terus juga jadinya kan pengalaman anak itu pertama kali ke dokter gigi itu ya sakit. Si gigi anak itu kayak kita kasih topikal aplikasi kayak pemberian fluor, diolesin ke giginya. Itu kan untuk mencegah karies juga. Gigi terkikis pada anak itu biasanya ada kebiasaan jelek. Kebiasaan jeleknya itu kita bilang bruxism. Untuk usia ideal dok, untuk anak-anak mulai datang ke dokter gigi, itu biasanya orang tua mungkin bingung ya. Nah itu kapan tuh dok? Halo sahabat SMC, balik lagi nih di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Bersama saya Laksmi yang menjadi host kali ini. Dan saya mau cerita sedikit nih tentang Klinik Sudirman Medical Center atau SMC. Klinik SMC adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Dokter-dokternya pun beragam loh, seperti dokter gigi, dokter anak, dokter syaraf, dokter umum, obgyn, spesialis jiwa, dan banyak lagi lainnya. Lokasi klinik SMC itu ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A dan Pasar Barat. Nah, kali ini saya ditemani oleh Dokter Putri, yaitu dokter gigi di klinik SMC ya dok ya? Iya. Silakan dok, boleh perkenalan diri dulu loh. Oke, selamat sore. Selamat sore Laksmi, selamat sore sahabat SMC. Saya Dokter Sagung Putri Kumala Dewi. Saya praktek di klinik SMC sebagai dokter gigi. Biasanya saya praktek hampir setiap hari ya. Hampir tiap hari ya? Saya Senin sampai Sabtu tuh biasanya saya siang. Oh gitu. Jam 10 sampai jam 3. Kalau malamnya biasanya saya Selasa, Kamis dan Jumat. Oh oke. Iya. Nah dok, ini dokter tuh dokter gigi spesialis anak. Mengingat kita bakal ngebahas tentang kesehatan gigi dan mulut anak ya. Okay. Dokter gigi spesialis anak atau memang ketertarikannya pada pasien anak gitu? Saya general praktisnya. Oh iya. Iya. Terus memang ada dokter spesialis gigi anak. Ya saya memang kebetulan banyak pasien-pasien terus orang tua yang memiliki anak-anak yang kecil, memiliki keluhan-keluhan, banyak yang biasanya tanya ke saya. Jadinya saya biasanya lebih tertarik saya sama anak-anak. Oh berarti nantinya lebih banyak tantangan. Lebih banyak tantangan ya. Lebih harus sabar juga kayaknya ya. Stok sabarnya harus banyak tuh kayaknya. Bener. Nah sahabat SMC sekalian, kalau misalnya mau nanya-nanya boleh nih ya lewat komen-komen di Instagram kita. Nanti kita bahas satu-satu pertanyaannya. Udah ada nih dari Fisioterapi SMC Bali. Halo. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau mau tanya-tanya juga boleh ya. Nah kita topiknya ini tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak nih dok. Iya. Terus kita mungkin ngebahas dari yang paling basic dulu ya. Iya. Struktur gigi anak nih dok. Iya. Iya, kenapa saya lebih baik dari basic dulu, karena banyak orang-orang juga kalau misalkan saya cerita, oh gigi anak tuh gini, mereka nggak ada bayangan. Jadinya untuk struktur gigi anak itu biasanya kita bilang gigi susunya. Oh iya. Terus gigi itu ada 2, gigi susu dan dewasa. Nah biasanya gigi susu itu terdiri dari 20 buah. Oke. Ya, itu terdiri dari gigi seri, itu 8 buah, 4 buah rahang atas dan 4 buah rahang bawah. Terus ada gigi taring. Gigi taring itu ada 4, 2 rahang atas dan 2 rahang bawah juga. Terus untuk gigi geraham ada jumlahnya sekitar 8 ya? Iya, 8, jadi 4 atas 4 bawah. Oh iya. Itu fungsinya juga beda-beda. Gigi seri itu biasanya kita pakai untuk menggigit. Kalau kita gigit apel, gigit ayam, itu biasanya kan kita gigi seri dari gigi depan. Iya. Terus kalau gigi taring itu biasanya fungsinya untuk mengoyak makanan. Terus kalau gigi geraham untuk mengunyah dan menggiling makanan, menghaluskan makanan. Itu biasanya. Terus juga saya ingin memberitahu mengenai anatomi juga. Ya boleh. Anatomi gigi susu itu berbeda sama gigi permanen. Anatomi dasar deh dulu. Anatomi gigi itu biasanya terdiri dari mahkota sama akar. Kalau mahkota itu bagian yang kita lihat dengan mata. Kalau akar itu bagian yang tidak terlihat oleh mata. Di dalam gusi ya? Iya, masuk ke dalam gusi, yang tertanam di dalam gusi. Terus juga ada
berapa bagian. Dianya kalau misalkan yang bagian terluar dari akar itu kita sebut biasanya sementum. Nah, di dalam gigi itu ada berapa lapisan? Lapisan pertama yang warnanya putih, itu yang paling keras di antara lapisan yang lain itu adalah email kita sebut atau enamel. Terus di lapisan keduanya di bawah enamel itu namanya dentin. Biasanya dia cenderung warnanya lebih kuning dibandingkan enamel. Enamel dia lebih putih. Di bawah dentin itu ada ruang pulpa. Ruang pulpa itu dia terdiri dari pembuluh syaraf dan pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu dia untuk memberikan nutrisi. Sedangkan pembuluh syarafnya itu dia memberi sensor kehidupan pada si gigi. Gitu biasanya. Terus ada juga di gigi itu tertanam di dalam gusi, tanam di tulang, itu ada tulang alveolar. Itu diikat oleh namanya ligamen periodontal. Ya, itu secara garis besarnya. Itu berarti kalau misalnya bolong itu dan kalau nyeri ya, itu berarti udah sampai ke pulpa ya? Biasanya ada tahapnya sih. Kalau yang memang tidak terlalu tahan, biasanya tiba-tiba sakit itu ya sudah sampai ke ruang pulpa karena itu sudah sampai penyebarannya ke syaraf gigi. Karena kan di pulpa ada pembuluh syarafnya. Iya, nggak kebayang itu gimana ngilunya. Bukan ngilu lagi, sakit ya. Udah bengkak mungkin ya? Bengkak nggak sih? Bisa jadi bengkak kalau sudah terjadi peradangan di bawah saluran akar itu. Gitu. Ya. Oke. Terus kalau kayak gitu ditambelnya gimana tuh dok? Saya jadi nanya-nanya nih, penasaran. Soalnya gigi saya kayak ada yang bolong nih. Kalau itu penambalan gigi itu ada macam-macam. Kalau misalkan sudah sampai ke ruang pulpa itu biasanya kita harus rawat dulu saluran akarnya. Karena kan bakteri-bakteri udah sampai masuk ke dalam saluran akar. Iya ya, lebih ribet ya berarti ya? Iya, lebih. Dan kunjungannya juga nggak bisa sekali 2 kali, harus beberapa kali. Gitu. Oke, kita kayaknya balik lagi nih ya ke kesehatan gigi dan mulut anak ya. Untuk usia ideal dok, untuk anak-anak mulai datang ke dokter gigi, itu biasanya orang tua mungkin bingung ya. Nah itu kapan tuh dok? Biasanya sejak gigi pertama tumbuh, itu anak-anak sudah bisa diajak ke dokter gigi. Kunjungan ke dokter gigi itu biasanya pertama kali tumbuh gigi susu itu kan 6-7 bulan. Itu terus, tapi biasanya kalau untuk umur segitu lebih cenderung kita untuk melihat riwayat si anak atau kondisi di dalam mulutnya, dan juga untuk mengedukasi si ibu dan ayah, orang tuanya, bagaimana sih cara menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut anak. Gitu. Lebih ke edukasi ke orang tua. Oh gitu. Ya, kalau umur kecil. Nah berarti ini ya, mulai dari gigi pertama yang keluar itu udah bisa ya, dokter bisa. gigi udah disarankan ya. Iya. Kalau misalnya sedini mungkin pokoknya. Iya. Benar-benar. Kalau misalnya bayi umur 6-7 bulan itu pernah nggak sih dok ada kasus bolong? Biasanya jarang sih. Jarang? Iya. Tapi ada berarti? Biasanya kalau memang seperti itu 6-7 bulan benar-benar yang dia, soalnya kan ada juga faktor genetik ya, atau juga kelainan lain kalau sampai seperti itu. Tapi sebagian besar sih 6-7 bulan belum ada sih yang sampai hancur. Oh iya. Biasanya kalau udah beranjak dia udah makan macam-macam ya. Iya. Istilahnya juga udah bisa makan yang manis-manis kayak gitu-gitu. Udah Karena, mulai dah itu biasanya. Karena musuh terbesar gigi adalah gula ya sepertinya. Iya. Benar ya itu ya? Iya. Wah itu serem juga itu gula tuh. Padahal saya seneng banget gula. Dan itu katanya bikin gemuk juga ya dok ya? Iya. Usia ideal. Nah pas udah ada gigi berarti udah bisa ya. Ibunya yang diedukasi. Biasanya edukasinya seperti apa dok? Misalnya saya adalah ibu-ibu nih yang bawa anak saya umur 6 bulan tapi udah tumbuh gigi 1. Biasanya diedukasinya gimana dok? Biasanya edukasinya yaitu cara untuk memelihara. Terus cara membersihkan. Kalau misalkan umur bayi kan 6-7 bulan itu dia istilahnya gigi kalau disikat, sebenarnya sekarang udah ada ya banyak ya macamnya sikat gigi ya. Dari umur berapa juga udah ada, sampai bayi juga ada. Cuma biasanya diedukasinya dengan kalau misalkan si bayi habis minum susu kayak gitu,
terus atau minum ASI, dia setelah itu harus dibersihkan seluruh permukaan gigi dan mulutnya sampai gusi sampai lidahnya kayak gitu. Untuk paling tidak itu biasanya kalau misalkan umur bayi itu untuk menghindari infeksi jamur lebih. Ya. Terus itu tuh pakai sikat gigi atau pakai lap basah atau apa? Kalau pakai lap pun bisa, pakai kasa steril biasanya. Kasa steril. Iya, kasa steril itu dengan air aja. Nggak usah dengan pasta gigi, dengan air aja udah cukup. Oh, oke. Iya. Air hangat mungkin ya? Air hangat bisa, air bersih, yang penting air bersih. Terus kalau misalkan untuk pakai sikat gigi, biasanya udah mulai umur 3 tahun. Karena kan udah lengkap tuh gigi susunya. Itu mulai diajarin, tapi tetap harus dipantau. Itu sampai umur 6 tahun itu orang tua masih memantau anaknya sikat gigi, harus ditemani. Iya. Gitu. Biar dipastikan benar ya caranya. Kadang anak bukan sikat gigi, yang ada sikatnya digigit-gigit, Dimainin. pasta giginya dimakan biasanya. Soalnya rasanya enak, Dok. Iya, dan juga gini, untuk pasta gigi untuk anak 3 tahun itu enggak perlu banyak-banyak, cukup sebiji beras. Oh, sebiji beras aja udah sedikit cukup. banget ya. Iya, terkadang kan sefull satu. Kayak di iklan-iklan. Iya, di iklan kan gitu. Itu nggak perlu segitu. Nggak perlu, cukup ya? sebiji beras aja. Terus kalau misalnya anak nih, Dok, udah umur SD mungkin ya atau TK deh. Itu sikap anak ke dokter gigi itu dipengaruhi apa saja tuh, Dok? Sikap anak itu ke dokter gigi pengaruhi pertama ya rasa takut yang pasti. Takut ya? Iya, rasa takut, rasa cemas. Terus juga pengalaman rasa sakit sebelumnya gitu. Terus trauma, rasa takut rasa takut itu pun ada berapa macam. Dia ada dari rasa takut yang subjektif. Rasa takut subjektif itu kayak dia itu nggak ngalamin sendiri, jadi dengar cerita. Kadang kan anak-anak mungkin cerita dari teman-temannya, terus dari mungkin dengar-dengar dari orang tua atau apa gitu. Itu dari cerita biasanya dianya. Kalau rasa takut objektif itu yang dianya dialami sendiri. Makanya juga perlu jangan, terkadang kan orang tua anak udah sakit gigi baru dibawa kan. Iya. Nah, terus juga jadinya kan pengalaman anak itu pertama kali ke dokter gigi itu ya sakit Karena sakit. Kalau bisa ya jangan sakit dulu baru dibawa ke dokter gigi. Sebelumnya belum terjadi masalah sudah diajak kenalan lah dulu sama kita, biar terbiasa ya. Jadi asosiasinya dia tuh ke dokter gigi bukan karena sakit aja gitu. Iya. Benar-benar. Terus juga dari orang tua juga jangan hanya fokus ke anaknya. Jadi anak itu sebenarnya nyontoh orang tua. Kalau orang tuanya dia takut, anaknya biasanya ikut takut. Iya bener ya. Jadinya kasih contoh deh dulu ke anaknya. Bisa ketularan takutnya ya, nular. Biasanya ngikut. Terus kayak pengelolaan kunjungan ke dokter gigi untuk anak yang penakut, Dok. Nah, itu gimana tuh? Kalau biasanya untuk anak yang penakut itu ada berapa kali. Bukan yang baru sekali datang itu dijamin anak udah nggak bakalan takut. Biasanya pertama kali datang itu kita kayak melihat riwayat dulu, gimana sih anak, terus juga memberikan instruksi ke orang tua. Terus kunjungan berikutnya lagi kita ajarin biasanya cara sikat gigi yang benar. Kayak gimana sih sikat gigi yang benar gitu. Jadi belum yang langsung tindakan dokter gigi kayak gitu. Enggak, kita ajak ngomong lah dulu istilahnya biar si anak kenal dulu sama kita gitu. Terbiasa sama dokter gigi. Di cara sikat gigi, terus kunjungan berikutnya kita ajak ngomong, gimana sih kemarin tante kasih tahu cara sikat gigi, coba diulangi seperti itu. Terus juga bisa juga kita lakukan belajar ke dental chair, duduk ke dental chair itu kita kayak polishing aja sih giginya. Polishing itu kan dia kayak sikat gigi juga, cuma pakai mesin elektrik gitu. Gitu. Kan itu nggak menyakitkan. Nah, kunjungan berikutnya baru kita mulai kayak ada
polishing sih lagi. Cuma tindakan-tindakan kayak pencegahan atau melindungi gigi si gigi anak itu kayak kita kasih topikal aplikasi kayak pemberian fluor, diolesin ke giginya. Itu kan untuk mencegah karies juga, untuk melindungi lah istilahnya. Terus juga ya tindakan-tindakan dokter gigi yang nggak menyakitkan lah awal-awalnya. Gitu aja. Kalau karies tadi itu apa tuh dok? Bolong atau karies itu karang gigi berlubang. Oh gigi berlubang. Ya, gigi berlubang dia itu gigi berlubang pada jaringan keras gigi yang diakibatkan oleh aktivitas bakteri. Gitu kalau karies itu. Iya. Biasanya karena nggak sikat gigi ya? Iya. Kebanyakan. Biasanya banyak ininya apa namanya? Faktor penyebabnya karena nggak sikat gigi, malas sikat gigi dia, terus juga karena suka makan minuman manis kayak gitu. Tapi sebenarnya makan minuman manis tuh nggak apa-apa asal langsung sikat gigi kali ya? Atau gimana? Pokoknya setelah makan, ya bukan berarti juga baru kita nggak kasih makan minuman manis. Ya susah juga anak-anak zaman sekarang ya. Yang penting anak-anak diajarin setelah makan itu asal jangan berlebihan pertama, terus juga habis itu sikat gigi. Kalau nggak ajari kumur-kumur kayak gitu. Iya benar. Iya. Nah saya penasaran nih dok nih, kalau cara menyikat gigi yang benar tuh gimana, terutama untuk anak-anak? Sikat gigi sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, semua dewasa juga sama ya caranya. Sama. Terus sikat gigi yang benar itu ya kita berawal dari misalkan gigi atas, pokoknya seluruh permukaan gigi sampai lidah juga harus disikat. Kalau dari atas biasanya dari gusi ke gigi, berarti gerakannya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah, dari gusi itu gusinya di bawah, dari bawah ke atas. Begitupun di samping. Jadi seluruh permukaan di depan, di samping, sampai bagian oklusalnya, daerah gigitnya itu juga harus disikat semuanya. Gitu. Terus benar nggak sih arah nyikat itu harus dari maksudnya apa ya? Atas bawah, bukan geser kiri kanan? Sebaiknya kita dari atas ke bawah. Karena kalau dari kiri, kalau biasanya kan gosoknya kiri kanan maju mundur kayak gitu kan. Itu tuh bisa mengikis kalau lama-kelamaan kalau tekniknya nggak benar. Apalagi kalau bulu sikatnya kasar ya. Jadi kalau pemilihan bulu sikat juga harus diperhatikan. Oh juga ngaruh ya. Sama sikat gigi itu jangan dipelihara lama-lama. Dalam artian gitu ya. Kalau udah mekar langsung segera buang. ganti. Ya. Ada kadang orang udah sampai mekar nggak jelas. Iya. Masih juga dipakai. Benar. Iya. Berarti paling bagus tuh biasanya berapa bulan dok ganti sikat gigi? Ada nggak? Biasanya sih sekitar 3-6 bulan ya. Tapi kalau misalkan udah, terkadang ada gigi yang memang nggak beraturan, lebih cepat dia rusak. Kalau pokoknya udah mekar aja, udah ganti. Oh jadi bukan hitungan bulan, tapi kita lihat aja secara visual. Kalau udah mekar itu saatnya buang deh. Iya, dan juga penyimpanannya, tempat penyimpanannya jangan di lembab, daerah lembab. Kalau lembab kan bakteri suka di sana. Benar. Gitu. Iya, dok kayaknya kita bisa nih mulai baca-baca lagi. Dari Grantina Nugraha, aduh maaf ya kalau salah saya nyebutnya, mata saya kayak minusnya nambah soalnya. Mohon izin bertanya dok, bagaimana cara menyikat lidah dok? Benar. Menyikat lidah biasa aja dengan sikat yang halus terutama, jangan yang kasar, karena kalau kasar takutnya melukai si lidah itu ya. Jadi ya gerakan halus maju dari belakang ke depan, dari belakang ke depan ya. Belakang ke depan gitu aja. Yang penting dibersihin. Saya juga penasaran dok, lidah kan suka agak putih ya warnanya. Itu sebenarnya kenapa sih dok? Itu biasanya kotor dia. Nah terkadang kita habis makan, sisa-sisa makanan, terus sisa-sisa air liur juga kan gitu. Dan solusinya lain juga itu ya? Kalau misalkan orang sakit ya ada tipes, lidahnya putih juga sih. Nah iya gitu. itu. Jadinya ya kalau secara normalnya sih kalau lidahnya putih itu kotor biasanya. Berarti solusinya terkadang disikat orang itu malas ya? loh nyikat lidah. Lupa biasanya dok? Iya, dan kadang nggak tahu ternyata lidah itu perlu disikat ya dok ya gitu. Kadang orang nggak tahu. Iya benar. Nah kalau misalnya durasi ya, seberapa sering sebaiknya anak tuh pergi ke dokter gigi? Apakah sama kayak orang dewasa yang katanya 6 bulan sekali atau setahun sekali ya? Kontrol periodik itu 6 bulan sekali. Cuma sekarang tergantung derajat resiko kerusakan gigi si anak ya. Biasanya sih 3-6 bulan.
3-6 bulan justru Iya, yang disarankan iya, ya. iya. Mm-mm. Ya minimal 6 bulan lah ya. Minimal 6 bulan. Mm-mm, betul. Gitu. Jadi kalau setahun kelamaan ya. Iya, Hmm. ya udah kelamaan. Iya benar-benar. Ya kalau giginya nggak masalah, kalau masalah kan Kalau masalah istilahnya, ya kasihan juga nanti Iya. lama-lama jadi sakit ya. Mhm. Mm. Nah, mulai ada pertanyaan lagi. Sore Dok, bagaimana cara mencegah kerapuhan pada gigi orang dewasa? Mencegah kerapuhan pada gigi orang dewasa. Mm. Biasanya itu bermula dari ini ya, gigi anak-anak ya. Oh, Terus juga oke. kerapuhan gigi itu kan sama dengan tulang. Mm. Jadi kalau misalkan memang anak-anak dari awalnya giginya baik-baik aja tiba-tiba rapuh, ya mungkin ada kelainan kerapuhan memang. Istilahnya kayak kalsium lah yang kayak gitu, kandungan kalsium. Cuma kalau dia memang dari kecilnya sudah mengalami masalah, biasanya cenderung gigi dewasanya juga gitu Bermasalah ya. Berarti cara mencegahnya mungkin dengan Ya rutin aja kalsium. ke dokter gigi kali ya. Iya, ada Sebelum kayak- terjadi kerapuhan betul. gitu. Ada asupan yang dari makanan yang bisa kita makan nggak untuk mencegah kerapuhan itu? Biasanya susu ya, sama dengan tulang, susu ya. pemberian kalsium kayak gitu. Terus katanya vitamin D, benar nggak sih Dok? Ngaruh nggak sih? Vitamin D Yang itu matahari, sinar matahari, nggak ya? itu sih lebih ke kalsium aja. Lebih ke kalsium ya. Mhm. Mhm. Oke, ada pertanyaan lagi di bawahnya, Istri Kusuma. Gigi anak banyak yang terkikis atasnya, itu kenapa ya Dok? Oh nanti saya mau nanya juga nih. Oh, berarti sebenarnya. samaan berarti. Kompak berarti ya. Iya, saya mau nanya juga nih. Tapi nggak apa-apa, dijawab aja Dok. Oh, gitu. Sekarang. Gigi terkikis pada anak itu biasanya ada kebiasaan jelek. Mm-mm. Kebiasaan jeleknya itu kita bilang bruxism. Apa itu Dok? Dia itu kayak geret-geret, tidak, anak itu kebiasaan menggeret-geretin gigi. Jadi keretok-keretok iya, gitu ya? dikeretok-keretokin itu dia lama-kelamaan terkikis. Oke. Iya, kebiasaan jelek itu kan ada macam-macam dia. Mm. Ada dianya bernafas dari mulut, ada biasaan menggigit Kuku. kuku, Oh. terus menghisap jempol, kayak gitu-gitu. Juga menelan yang salah banyak-banyak. Itu juga menyebabkan masalah gigi. Saya penasaran juga tuh. Bernapas dari mulut tuh malah bisa bikin gigi rusak ya? Bernafas dari mulut itu biasanya membuat bentuk rahang lebih ya, lebih ke bentuk rahang. Oh. Kebanyakan mereka bukan gigi rusak, jadi bentuk rahangnya yang jadi bermasalah, ada dianya jadi lebih sempit kayak gitu. Langit-langitnya tinggi jadinya, apalagi kalau ngisep jempol terus giginya maju lebih. Oh iya benar ya. Iya, kayak gitu. Iya. Nah, apakah anak kecil itu bisa karang gigi juga Dok? Ada karang giginya? Iya, ada. Bisa ya? Kalau karang gigi itu biasanya memang munculnya di usia anak-anak. Oh gitu. Iya, Bisa biasanya mulai. terus dengan bertambahnya usia, Mm. risiko terjadinya karang gigi itu semakin meningkat dia. Gitu. Penyebabnya itu biasanya apa Dok? Karang gigi? Penyebabnya itu dari sisa-sisa makanan yang nempel di gigi, Mm. dan itu tidak dibersihkan dengan baik. Oh. Iya, oke, nggak oke. masuk dia ke sela-sela giginya. Bukan karena air liur aja ya? Ya, proses terjadinya karena sisa-sisa makanan makanan itu terus jadinya reaksi dengan air liur, dianya mengeras jadinya. Ada nggak sih orang yang lebih beresiko untuk membentuk karang gigi di giginya dibanding orang lain? Biasanya kalau itu ke air liur, kalau air liurnya lebih kental, biasanya cenderung lebih cepat dia. Oh gitu. Iya. Terus juga kalau kita misalkan kanan kiri gigi itu, kita makannya cuma di satu sisi. Saya kanan aja misalkan. Yang kiri cenderung biasanya lebih banyak. Oh. Karena kita mengunyah itu salah satu self cleansing juga. Oh benar-benar. Iya. Kalau permen karet tuh berarti bagus juga ya Bisa Dok? juga, cuma jangan yang manis. Iya, jangan yang Lebih manis ya. Low sugar. Iya, low sugar Iya. atau yang sugarless. Iya. Iya benar. Nah, kalau perbedaan nih Dok, gigi susu dan gigi permanen, gigi dewasa. Kalau gigi susu itu biasanya lebih putih dia warnanya. Oh gitu. Kalau gigi permanen itu dia cenderung kekuningan. Terus kita lihat lagi dari mahkotanya. Mahkota gigi susu itu lebih pendek dia daripada gigi permanen. Terus dari anatominya, email sama dentin biasanya lebih tipis. Makanya
anak-anak itu rentan terjadi karies. Terus juga dari ruang pulpanya. Ruang pulpanya dia lebih besar. Oh, oke. Jadi kalau misalkan anak udah terkena karies, cepet dia Masuk ke menyerang dalam. syaraf, nyebar ke syaraf gigi dibandingkan gigi permanen. Oh iya. Wah, kasihan ya sakitnya berarti. Iya, makanya memang harus benar-benar dipantau ya anak-anak sebelum dianya nanti baru kelihatan kayaknya kok hitam, tapi tiba-tiba udah banyak kasus anak sama pasien-pasiennya. Dia tuh masih hitamnya masih baru. Tapi setelah kita buka, tapi dia udah kesakitan nih. Setelah kita buka ternyata sudah Ke dalam. sampai ke Nyebar. ruang pulpanya gitu. Oh, oke. Nah, kasus nih dok, pada gigi susu tuh biasanya apa aja sih paling sering? Kasusnya itu biasanya banyak gigi berulang yang pasti ya. Pasti. Terus berubah warna, gigi yang berubah warna itu biasanya cenderung anak-anak yang males sikat gigi gitu. Terus sama dia mengkonsumsi makanan dan minuman yang secara rutin biasanya dimakan yang bisa menyebabkan perubahan warna. Kayak teh gitu ngaruh nggak sih dok? Ini soda. Oh, soda kayak ya gitu-gitu justru ya. Terus teh juga bisa sih. Kalau kopi kan anak-anak nggak mungkin kopi ya. Iya. Kayak gitu. Terus juga sama ini gigi tanggal lebih dulu. Cepat. Iya, lebih cepat. Itu biasanya karena trauma atau kecelakaan. Anak-anak kan apalagi anak-anak cowok ya. Dianya lari sana lari sini, jatuh, lepaslah dia, patahlah dia. Gitu. Itu biasanya apa ya? Kayak nantinya gimana dok kalau pengaruhnya gigi susu tanggal lebih cepat ke gigi dewasa? Pengaruhnya itu biasanya sebenarnya gigi susu itu kan dia fungsinya untuk tempat memelihara tempatnya si gigi permanen. Nah kalau dianya hilang duluan, biasanya otomatis si rengkung rahang itu akan mengecil. Karena kan ada waktunya tuh dia rengkung rahang mengecil, jadinya si gigi permanen yang tumbuh tidak di tempatnya, otomatis dia akan berdesakan. Terus juga kalau misalkan ada beberapa anak dianya malu, jadi ada krisis kepercayaan diri. Iya, secara psikologis ya. Iya, psikologisnya. Jadi kadang kan teman-temannya giginya hilang atau apa dibully. Gitu. Iya, dibully gitu. Padahal nantinya dia gitu juga kan, gitu, akan hilang kan, diganti dengan permanen. Cuma kalau yang dalam waktu lama yang tanggalnya belum waktunya kan lama dianya menunggu tumbuh si permanen ya akan seperti itu jadinya. Oke. Nah, biasanya tuh saya suka lihat pada anak-anak tuh di depan, gigi depan yang atas atau bawah ya. Biasanya paling banyak atas sih saya lihat. Itu kayak ada gigi rusak di bagian depan hitam-hitam gitu loh, Dok. Iya. Itu biasanya kenapa sih, Dok? Itu Penyebabnya? kita sebut biasanya karies botol. Karies botol. Iya, itu akibatnya karena anak-anak minum susu dalam keadaan tertidur. Sewaktu tidur dia. Jadi minum susu mau dia dipakai botol, mau dia minum ASI. Kalau minum susu dalam sewaktu anak tidur itu biasanya nyebabin giginya seperti itu. Apalagi kalau waktu bayi ya, biasanya kan ibu-ibu malam anak-anak terbangun kan kayak gitu. Bisa aja disiasati dengan kalau misalkan memang habis minum itu rajin dibersihin. Harus, terkadang ibu-ibu kan nggak dibersihin ya, nggak ngeh juga nggak mungkin ngeh ya, dan nggak ngeh sih sebenarnya itu. Terus jadi dibersihin aja ya pakai lap kasa steril itu, bersihin seluruh permukaan gigi kayak gitu. Emang benar-benar mesti disiplin ya kalau udah kayak gitu ya. Iya. Kalau enggak ya bisa hitam-hitam gitu ya. Iya, dan itu ciri khas karies botol itu rahang atas, gigi depan rahang atasnya yang hilang. Rahang bawahnya enggak biasanya kalau karies botol. Tapi ada yang namanya rampan karies, itu semua gigi. Seram sekali. Iya, itu semua gigi bisa terkena atas, bawah, belakang, itu bisa terkena gitu. Itu sakit nggak sih, Dok? Itu sakit sih. Sakit ya? Iya, nantinya sakit. Iya. Saya juga ngelihatnya ngeri sih, maksudnya kayak aduh itu kayaknya sakit banget gitu. Hitam kan soalnya. Iya. Nah, cara merawat gigi susu pada anak. Selain sikat gigi misalnya. Selain sikat gigi ya yang pasti kurangin makan minuman manis, itu pasti. Iya.
Terus pasta giginya gunakan yang berfluoride. Berfluoride ya. Iya. Terus juga rutin ke dokter gigi. Itu paling enggak 6 bulan sekali. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya simpel ya. Inti dari perawatan kesehatan gigi mulut ya sikat gigi. Iya. Terus makanan manis Dihindari ya kalau bisa ya. Iya. Dikurangi lah. Terus sikat gigi yang benar itu sebenarnya sehari itu berapa kali sih? Ada maksimalnya nggak? Kalau maksimalnya nggak ada. Jadi kalau sikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Sebenarnya sikat gigi itu setelah bangun tidur itu menimbulkan rasa segar ya, rasa segar di mulut. Terus setelah makan. Iya. Terus sama sebelum tidur. Itu kalau sikat gigi itu. Sebelum tidur karena kan kita beraktivitas seharian ya segala macam. Soalnya kalau sebelum tidur kita tuh kan tidur tuh lama. Oh iya Kalau benar. misalkan kita habis makan, kita tidur, jadi sisa makanan tuh lama nempel di dalam mulut. Otomatis bakteri pun akan merajalela ya. Iya, akan menempel. Terus karena si bakteri menempel itu dia yang memproduksi asam. Nah, asamnya ini yang berbahaya untuk gigi kita. Dia yang melarutkan mineral-mineral nutrisi yang di dalam gigi pada gigi itu. Jadi yang makin tipis ya. Iya, menyebabkan jadinya gigi berlubang. Gitu. Oh, ada lagi nih pertanyaan dari Puri FX Cleaning Bali. Pasta gigi untuk anak yang tanpa fluoride bisa ada fungsinya nggak, Dok, biar nggak karies gigi? Kalau bisa sih yang berfluoride ya. Kalau bisa Fluoride itu yang fungsinya untuk melindungi gigi, mencegah karies. Saya malah baru tahu ada pasta gigi yang tanpa fluoride. Ada ya, Dok ya? Ada aja sih. Oh, ada aja ya. Biasanya kalau yang ada rasa-rasa kayak rasa pisang, rasa apel itu itu kan cuma penambah rasa. Itu untuk menarik anak-anak. Karena kalau anak-anak untuk mau menyikat gigi itu kan perlu ketertarikan juga kan. Selain dari kadang ada sikat giginya bentuknya lucu-lucu kayak gitu. Nah, pasta giginya dibuat rasa. Kadang ada yang suka rasa stroberi, rasa ini, itu cuma penambah rasa. Yang penting inti di dalamnya itu fluoride-nya ya. Iya. Justru ya. Iya. Jadi jangan yang tanpa fluoride ya kalau bisa, sahabat SMC. Iya, yang paling bawah juga sama. Anaknya belum bisa kumur katanya. Anak biasanya memang bisa kumur itu setelah 3 tahun biasanya. Setelah 3 tahun. Iya. Jadi kalau sebelum itu orang tua yang membantu membersihkan. Gitu. Atau kalau misalkan mau baru belajar di kan kumur itu perlu belajar juga kan. Pakai air mateng. Jangan pakai kadang ditelan kalau ketelan aman gitu ya. Iya, makanya kadang pasien anak-anak udah di bawah 3 tahun yang belum bisa kumur, air mineral yang kemasan itu dipakai biar dia telan soalnya. Iya. Pasta giginya juga aman ya buat ditelan ya. Biasanya iya, semuanya memang dibuat seperti itu. Iya. Tapi kan dengan jumlah yang kecil. Makanya saya sarankan ya sebiji beras aja udah cukup, jangan terlalu banyak karena kelebihan fluoride itu juga nggak bagus kan gitu. Apapun yang berlebih nggak bagus. Iya benar. Gitu. Tapi kalau misalnya efek kelebihan fluoride itu apa, Dok, ke gigi? Nah, kalau kelebihan fluoride itu dia terkadang dianya menyebabkan ini kali ya, kerusakan juga di gigi. Malah tapi dia rusak, tidak terlalu ini sih, maksudnya kelebihannya itu ada berapa ini baru dianya bisa menyebabkan kerusakan. Dan jarang ya kita dapat berlebihan fluoride dari sikat gigi keseringan gitu, jarang ya. Sih. Terus soalnya sudah pasta gigi juga sudah diperhitungkan kali pembuatannya dia ya. Benar-benar. Jadi nggak masalah ya kalau kita sering-sering sikat gigi itu, nggak usah takut sama kelebihan fluoride gitu ya. Batas usia masih dikatakan anak-anak itu umur berapa sih, Dok, batasnya? Anak-anak itu ada masa bayi itu dia kan 0 sampai 2 tahun. Itu masih bayi ya hitungannya? Iya, hitungannya bayi masih itu. Terus kalau misalkan kita ada masa prasekolah itu biasanya 6 sampai 12 tahun. Maaf, masa bayi itu 0 sampai 2 tahun. Maaf. 0 sampai 2 tahun. Terus masa prasekolah itu 2 tahun sampai 6 tahun. Terus masa sekolah itu 6 sampai 12 tahun. Masa remaja itu 12 sampai
21 tahun. Oh, Tapi itu masa remaja itu dibagi juga. Ada masa prepubertas itu 13 sampai 14 tahun. Pubertas itu 14 sampai 17 tahun. Terus dibilang masa peralihan 17 tahun ke atas. Nah, itu yang dibilang udah dewasa. Oh. Biasanya 17 ke atas, kalau masih di bawah 17 itu masih anak-anak dibilang. Oh, dibilangnya anak-anak ya. Ya, tapi kalau untuk gigi anak-anak itu dia udah gigi susu itu kan terakhir tanggal itu umur 12 tahun. Kalau udah di 13 tahun itu udah permanen, udah gigi dewasa. Gitu. Berarti sebenarnya yang paling ditekankan itu sebelum 12 tahun ya? Iya, Untuk perawatan yang untuk perawatan yang kayak mulut dan anak dah, gigi mulut dan anak pada anak. dan terutama peran besar orang tua di situ ya. Iya. Karena setelah 12 tahun mungkin udah bisa mandiri, Iya. mengelola sendiri kesehatan gigi dan mulutnya. Iya, dia udah gitu. tahu malu. Udah tahu malu bener. Iya, iya. Gigi susu itu biasanya mana duluan dok yang tanggal? Yang lepas? Biasanya yang tanggal duluan gigi bawah. Gigi bawah duluan ya? Ya, gigi bawah depan. Depan. Gigi seri depan itu 6 sampai bawah itu 6 sampai 7 tahun. Terus kalau gigi atas seri itu dia sekitar sampai 9 tahun. Jadi 7 sampai 8 tahunan lah. Itu terakhir tanggal umur 12 tahun. Atas taring. Atas taring. Iya. Oh, itu terakhir ya? Itu terakhir. Oh, oke. Giliran tuh dari depan bawah dulu semuanya 4 gigi tuh, terus depan atas 4 gigi. Lari ke belakang diagramnya gitu. Kirain tiap anak tuh beda-beda loh dok. Ternyata ada teorinya ya, bener ya? Iya, sama itu standarnya. Tapi kembali lagi tiap anak beda-beda. Oh, emang benar ya beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang memang 5 tahun udah tanggal. Oh gitu. Ada yang 6 tahun 7 tahun itu gigi bawahnya 7 tahun lah baru dia tanggal. Jadinya tiap anak beda-beda. Tapi secara garis besar mungkin mirip-mirip seperti itu ya? Iya. Terus saya penasaran juga nih, kalau geraham bungsu yang paling belakang itu tuh bukan di gigi susu ya, berarti masuknya itu gigi dewasa tapi tumbuh terakhir ya? Enggak. Kalau sebenarnya gigi permanen yang pertama tumbuh itu adalah gigi geraham. Paling belakang. Terkadang anak ibu-ibu suka rancu. Itu masih gigi susu dibilang. Padahal itu gigi permanen. Oh gitu. Dia umur 6 tahun udah tumbuh. Gitu. Gigi 6 tahun dia. Biasanya kalau gigi depan ini tanggal, di belakang tuh biasanya ada nyebabin bengkak. Kadang kan anak panas itu. Dikirain loh ini padahal nggak ada gigi susunya kok dia bisa ini. Itu gigi permanennya itu. Oh gitu. Iya. Terus wajar nggak sih kalau misalnya banyak teman-teman yang geraham bungsunya tuh baru tumbuh tuh umur 21 misalnya tuh. Oh, geraham bungsu maksudnya gigi paling belakang. Paling belakang. Oh iya, itu memang 21 tahun biasanya. 17 gitu. sampai 21 tahun. Itu memang standar tumbuhnya, tapi kalau misalkan dia tidak terhalang ya tumbuhnya, terus benihnya juga tidak salah. 17 21 udah tempatnya juga cukup. Udah tumbuh umur segitu. Tapi kalau misalkan tempatnya nggak cukup, dia bisa lebih dari 21 tahun baru dia tumbuh. Oh iya. Saya ngalamin tuh. Gitu. Terus jadinya dioperasi 4-4-nya karena tumbuhnya tiduran. Iya. Wah, tuh nggak enak banget. Iya. Makanya nggak kalau belakang itu biasanya tergantung dari si benihnya, apakah dianya benihnya benar, terus tempatnya cukup, kayak gitu. Iya. Sekarang saya jadi ngerti. Nah, banyak kan anak-anak yang pakai behel ya buat ngerapihin giginya. Iya. Itu biasanya paling muda itu boleh pakai behel tuh kapan dok? Biasanya kalau udah permanen semua ya 13 tahun lah. Itu baru direncanakan biasanya pakai behel. Soalnya kalau masih gigi susu ya nggak guna juga kali ya, karena bakal nanti terhalang si tumbuhnya si gigi permanen takutnya. Oh malah gitu ya. Terus bedanya, jadi penasaran juga nih, bedanya behel yang permanen sama lepasan itu yang suka dipakai anak-anak tuh apa dok? Kalau anak-anak biasanya cenderung yang lepasan. Bukan behel. Oh, bukan behel namanya. Bukan behel. Kalau behel itu dia cenderung pakainya kalau udah umur 21 tahun. Itu dia pertumbuhannya itu sudah tidak terlalu
berubah-ubah. besar lah Oh, pertumbuhannya. Kalau misalkan masih anak-anak itu kan pertumbuhan rahang masih Oh, iya, aktif benar. gitu. Jadinya Mm-mm. disarankan kalau umur 21 tahun ke atas biasanya disarankan behel. Mm-mm. Kalau Nah, anak-anak lepasan. Kalau yang lepasan itu, tapi sekarang banyak kan behel juga dipakai. Soalnya kalau lepasan mereka nggak kooperatif. Iya. Kadang kan kalau pakai kawat itu kan sakit, Mm-mm. suka dilepas. Yang ada malah perawatannya Nggak percuma. maksimal. Baru mau gerak lagi ini kembali ke posisi semula karena dilepas. Mm-mm. Dia makan susah kayak gitu. Itu mempengaruhi juga. Tiap makan kan harus dilepas ya katanya ya. Ada yang bisa kok. Oh, ada yang bisa. Ada yang bisa. Hmm. Tapi kebanyakan mereka lepas pasti. Mm-mm. Mm-mm. Terus berarti gigi itu kalau balik lagi ke sikat gigi ya, mulai bisa disikat dan dibersihkan itu ya udah setelah muncul yang pertama, Gigi itu ya. Iya. Mhm. Mm-mm. Nah, akibatnya kalau malas menyikat gigi dok, selain gigi bolong. Akibatnya itu gigi itu dia bisa ya tanggal itu. Mm-mm. Terus juga ini kalau misalkan gigi berlubang itu kan anak otomatis jadi sakit tuh giginya. Kalau giginya sakit dia itu otomatis malas makan. Oh benar-benar ya, bisa sampai Iya. ke situ ya. Iya, bukan malas makan lagi, susah makannya. Susah makannya. Gitu. Jadinya kalau anak susah makan, otomatis nutrisi. Sedangkan anak-anak perlu nutrisi untuk tumbuh kembangnya dia. Mm-mm. Kalau nutrisi atau asupan makanannya nggak bagus, Iya. nutrisinya mereka juga jadi mereka malnutrisi gitu. Terus juga kalau udah malnutrisi mempengaruhi daya tahan tubuhnya mereka. Iya. Bisa ke situ ternyata ya. Iya, macam-macam. Panjang ternyata urusannya. Iya. Iya. Padahal sepele ya dianggap ya. Iya. Gigi. Kayak nanti bolong udah. Iya, tambal aja. Iya tambal aja gitu. Tapi ternyata enggak bisa Iya. sampai ke situ. Terus mungkin bisa jadi krisis kepercayaan diri juga ya dok ya Iya. di anak-anak ya. Iya, iya. Mhm. Karena anak-anak kan Kalau sebenarnya udah mulai ngerasain self image yang harus bagus antara teman-temannya ya nggak sih? iya, tapi itu biasanya mungkin yang masa pubertas kali Masa pubertas, iya. Masa pubertas itu yang seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak yang ini lebih ke krisis kepercayaan dirinya lebih karena diejek Iya. sama teman-temannya kayak gitu. Padahal teman-temannya kalau nggak ngejek sebenarnya dia cuek-cuek aja ya. Iya. Terus juga sama ini, kalau misalkan kita malas juga nyikat gigi, peradangan pada gusi juga itu karena karang gigi itu. Oh, Karang gigi iya. kan meradang jadinya. Bener-bener. Otomatis anak-anak pasti nggak nyaman kan di dalam mulutnya itu. Benar-benar. Tuh. Terus kalau gigi susu dok, itu lebih baik kalau misalnya dia udah goyang nih ya, lebih baik dia tanggal dengan sendirinya atau dibantu dicabutin sama dokter gigi. Tergantung sekarang. Kalau misalkan benihnya memang pada tempatnya, terus juga dia tidak ada halangan untuk si gigi itu copot sendiri, nggak apa-apa. Kadang kan dianya udah goyang keras, bisa copot sendiri dia. Nah, yang perlu bantuan itu biasanya gigi yang permanennya sudah tumbuh, terus tempatnya kurang, si gigi susunya juga masih di sana. Itu biasanya yang perlu dibantu. Oh gitu. Iya, tapi anak sekarang karena mungkin pengetahuan orang juga ya tentang kesehatan gigi dan mulut sudah banyak yang tahu, jadi dikit-dikit kalau gini pasti cabutnya ke dokter gigi. Oh kalau udah goyang biasanya langsung pada ke dokter gigi ya? Iya, kebanyakan sekarang seperti itu. Oh, iya. Beda banget sama Mungkin kalau zaman saya dulu. kita, zaman saya juga. Ya udah tunggu aja copot sendiri, dimain-mainin pakai lidah. Bisa nggak sadar hilang. Iya benar. Atau enggak ada temen yang lagi makan tiba-tiba giginya hilang. Ketelen ternyata. Aduh beda banget emang zaman Soalnya sekarang. kalau gigi susu itu sudah diresorpsi sama gigi permanen itu akarnya kan udah hilang. Oh iya benar ya. Jadi cuma tinggal mahkota aja, kenapa dia bisa goyang gitu. Iya. Jadi sebenarnya sedikit aja sentuhan udah hilang. Benar-benar. Waktunya nih udah mau habis juga nih dok. Ada nggak kira-kira pesan-pesan terakhir untuk sahabat SMC sekalian yang kira-kira adalah orang tua yang sedang mengasuh anaknya untuk sikat gigi dengan baik dan benar gitu? Saya cuma memberi saran kepada orang tua, kalau misalkan biasakan atau
eh, membiasakan lah anak-anak itu kunjungan ke dokter gigi sedini mungkin. Terus sama jangan kalau misalkan ngajak ke dokter gigi nih ada diancam anak-anaknya. Oh iya, banyak loh yang Jangan kayak gitu. memberikan ancaman gitu kepada anak-anak. Terus juga jangan kalau misalkan mengajak ke dokter gigi, jangan diperlihatkan bahwa ada rasa takut, kasihan kepada si anak, rasa cemas, karena dengan sikap yang seperti itu anak bisa merasakan bahwa ini orang tua saya aja cemas atau takut, gimana saya nanti ini kan gitu judulnya. Terus juga jangan memberi sogokan. Oh, nanti kalau mau ke dokter gigi dikasih ini deh, dikasih itu deh gitu. Iya, itu kalau bisa jangan. Terus juga ya rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Terus juga kalau misalkan ke dokter gigi memegang tangan anak itu jangan terlalu erat. Jadi masuk ke ruang praktek dokter gigi itu megangnya jangan terlalu erat. Kalau misalnya megang terlalu erat itu anak jadi merasa cemas. Kadang, wah ini kenapa nih kok orang tua yang megang tangan saya erat sekali kayak gitu. Terus juga yang paling sering, anak kalau mau diajak ke dokter gigi jangan dibohongi. Oh iya, betul. Iya, kadang kan gini, ya kita mau ke sini tiba-tiba udah ke dokter gigi aja. Sebaiknya dari sebelumnya kasih tahu anak-anak pelan-pelan. Oh, ini loh gigi kamu ini gini-gini, kamu harus ke dokter gigi kayak itu, biar kalau sekali anak udah merasa dibohongi itu akan susah nanti untuk kedua kalinya. Iya. Itu aja sih. Asosiasinya makin buruk ntar ya. Iya. Tentang dokter gigi iya, gitu. apalagi untuk anak-anak yang rasa takutnya tinggi sekali. Iya, betul. Gitu. Iya, makasih banyak nih Dokter Putri Sama-sama. karena udah hadir sore hari ini bersama saya dan kita udah menjawab pertanyaan sahabat SMC sekalian juga ya. Iya, semoga bermanfaat ya. Iya, bermanfaat sekali. Ini saya banyak dapat ilmu dan sahabat Terima SMC kasih. juga banyak dapat ilmu pasti. Iya. Nanti kalau masih ada yang mau tanya-tanya lagi silahkan ya lewat Instagram Klinik SMC. Bisa. Nanti bisa dibantu jawab juga ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak sahabat SMC karena sudah menonton dan menanyakan banyak pertanyaan. Kita harus undur diri dulu. Nanti bisa nonton siaran ulangnya di Instagram, YouTube, dan bisa dengerin juga di Spotify. Oke, kita undur diri dulu. Terima kasih semuanya sahabat SMC.